Suplemen ini pernah dilarang pada tahun 1984 sampai 2004. Tapi sekarang suplemen ini adalah salah satu suplemen favorit gue dan wajib untuk dikonsumsi sebelum gue latihan. Suplemen ini adalah pre-workout. Biasanya ada beberapa zat yang kita konsumsi sebelum latihan agar latihan kita jadi lebih maksimal performanya. Zat yang dulu pernah di-ban atau dilarang itu adalah kafein. Dan itu kenapa kafein kita sebut juga dengan miracle drugs. Karena zat ini works dan juga bisa langsung kalian rasain efeknya. Biasanya kita minum atau kita konsumsi untuk menambah fokus saat latihan. Ada juga zat-zat lain seperti citrulline, arginin, dan beta-alanin. Mostly mereka bekerja untuk menambah pump dan juga peredaran darah kalian. Kenapa kok ini jadi wajib banget untuk gua konsumsi? Simpelnya dengan kita maksimalin performa kita, maka stimulus yang kita dapatkan dalam angkat beban itu akan lebih maksimal. Dan gue juga jadi lebih fokus serta jadi bisa untuk lebih banyak PR. Konsumsinya gampang banget, paling 1 scoop sebelum latihan dan you're good to go. Jadi kita masuk ke pertanyaan utamanya, worth it nggak untuk beli pre-workout? Jawabannya adalah tergantung kalian. Kalau kalian tipikal yang latihannya biasa aja, menurut gue nggak perlu amat ya. Tapi kalau kalian kayak gue yang latihannya pengen selalu maksimal, maka gue saranin kalian untuk bisa konsumsi pre-workout. Khususnya limit break dari Profus ini. Ya, setelah lama banget Profus gue minta untuk adain pre-workout, akhirnya pre-workoutnya pun keluar. Dan setelah gue cobain, pre-workout ini nggak kalah sama pre-workout impor yang ada di luaran. Gue nggak mau terlalu banyak promo, jadi kalian bisa langsung cobain aja dan beli di e-commerce kesayangan kalian. Tahu nggak kalian, ada perbedaan besar latihan menggunakan cable dan juga free weight seperti dumbbell. Yang pertama, cable itu memungkinkan kita untuk memanipulasi arah tarikannya. Kalau misalkan dumbbell ataupun free weights, mau gimana pun kalian pegangnya, maka garis tarikan gayanya itu pasti akan selalu ke bawah searah dengan gravitasi. Sedangkan cable bisa kalian atur ke atas, ke bawah, ke samping, kemanapun yang kalian mau. Hal ini juga bisa berpengaruh terhadap titik terberat dari gerakannya. Tapi gue nggak akan jelasin di video yang kali ini. Selanjutnya, cable juga bisa kita variasiin pegangannya. Itu kenapa gue sangat enjoy latihan dengan menggunakan cable. Karena gue bisa melatih hampir semua otot gue. Dari back ataupun triceps. Yang mereka itu susah untuk dilatih cuma dengan menggunakan dumbbell. Karena ini kita juga bisa menggunakan banyak attachment atau variasi pegangan. Contohnya ergonomic triceps handle kayak gini. Yang paling terakhir ya secara ukuran udah jelas beda. Untuk teman-teman yang ruangan itu terbatas, menggunakan dumbbell itu menurut gue adalah opsi yang paling bagus. Sedangkan cable kita perlu tempat yang lebih luas. Tapi menurut gue cable itu adalah investasi yang sangat-sangat bagus kalau kalian punya budget dan juga ruangannya. Kalau kalian tertarik bikin home gym atau pengen lihat-lihat alat fitness, bisa langsung visit ke e-commerce dari Strength Bay. Semua orang pasti punya otot yang susah untuk dilatih. Contohnya buat gue, betis dan juga punggung. Tapi gue akan kasih tau strategi ke kalian biar kalian bisa melatih otot yang susah untuk dilatih ini. Yang pertama, naikin dulu jumlah volume atau setnya. Misalkan kalian latihan bicep curl dari 5 set per minggu jadi 10 set per minggu atau bahkan 15 set per minggu. Pada literatur yang sudah ada, kita bisa melihat korelasi atau hubungan antara kenaikan volume dan juga kenaikan massa otot dari orang-orang yang diteliti. Yang kedua adalah latihan full ROM. Mungkin lagi zaman ya, lengthen partials. Buat kalian yang belum tahu, bisa langsung Google aja. Tapi pada studi yang ada belakangan, full ROM dan juga lengthen partials itu memiliki efek yang sama dan lebih superior ketimbang short range partials atau ketika kalian bicep curl misalkan di bagian atas ini. Jadi dengan menggunakan full ROM kita bisa mendapatkan stimulus yang lebih menyeluruh pada otot kita. Salah satu strategi yang bisa kita gunakan juga adalah dengan menekankan titik paling berat di saat otot memanjang. Jadi kalian bisa ganti dumbbell curls kalian jadi preacher curls kalau kalian mau aplikasiin hal ini. Yang terakhir adalah gunakan isolation movement lebih banyak. Mungkin beberapa compound movement seperti squat dan deadlift itu bikin kita terlalu capek. Karena kita terlalu capek, kita nggak bisa melatih otot tersebut dengan stimulus yang maksimal lagi. Jadi itu kenapa penggunaan isolation movement dicampur dengan beberapa compound itu adalah ide yang paling bagus untuk otot yang memang susah untuk kalian gedein. By the way, kalau kalian suka belajar fitness, jangan lupa untuk gabung ke Akademi Fitness, link ada di bio gua.